Ketua RT sebagai provokator pembacokan mahasiswa Katolik yang sedang doa rosario di kos ditangkap. Selasa, 7 Mei 2024, Ketua RT bernama Diding ditangkap Polres Kota Tangerang Selatan. Diding ditangkap setelah membuat provokasi untuk menyerang dan menganiaya sekelompok mahasiswa Katolik yang sedang gelar doa rosario di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten, Minggu, 5 Mei 2024, malam. Perbuatan Diding membuat mahasiswa takut. Sejumlah mahasiswa mengalami luka bacok terkena pisau. Diding memprovokasi warga agar menyerang para mahasiswa tersebut. Padahal sedikit memberitahu, doa rosario tidak menimbulkan suara yang kuat. Doa rosario dilakukan pada momen tertentu. Doa ini khusus dilakukan secara pribadi atau kelompok di dalam sebuah ruangan yang tenang. Para mahasiswa melakukan doa rosario lantaran telah memasuki bulan Mei sebagai bulan Bunda Maria. Mereka melakukan doa rosario dengan suasana tenang dan khusyuk. Namun, hal ini dianggap mengganggu oleh Diding. Kenapa kamu mati pisau? Kena pisaunya. Pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong, RT namanya siapa? namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Lu gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana. Kalian berani yang tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Ya Allah ya Karim. Ini kelompok-kelompok seperti inilah yang menjadi parasit bagi keutuhan bangsa dan negara. Parasit kebinekaan, parasit Bhinneka Tunggal Ika. Ini Pak Polisi saya kira harus bertindak sangat tegas terhadap parasit-parasit kerukunan antar umat beragama ini. Tidak hanya Diding ketua RT-nya, tapi orang-orang yang ikut terlibat anarkisme, bahkan menggunakan sajam, semua juga harus diringkus, Pak. Kalau tidak, ini akan terus berulang kejadian macam ini. Sudah 2004 hari gini, masih ada orang mengganggu umat lain yang sedang beribadah dengan dalih mengganggu. Kecuali mereka itu kelompok mahasiswa sedang mabuk-mabukan, sedang miras dan lain sebagainya. Itu pun tidak bisa dibenarkan, main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan anarkisme saja tidak bisa dibenarkan. Apa tidak bisa dengan cara ya persuasi? Kalau seandainya dianggap mengganggu, tapi ini doa dengan tenang kok. Apa sih urusannya? Ini kalau bukan karena paparan virus-virus intoleransi, virus-virus radikalisme, tidak mungkin ketua RT bisa menjadi provokator semacam ini. Warganya juga mau-maunya jadi provokasi. Allah ya Karim. Ya kalaupun mereka itu kelompok-kelompok misalkan sedang bermain musik atau apa, sedang mabuk-mabukan pesta yang tidak benar, itu tetap tidak bisa dibenarkan dengan cara anarkisme, main hakim sendiri, pemukulan, apalagi sampai pembacokan, tetap tidak bisa. Lah ini orang lagi ibadah. Apa nggak tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika sampai 2 RT ini? Sekali lagi Pak Polisi harus bertindak sangat tegas terhadap orang-orang semacam ini. Ini PR Pak Prabowo ke depan, harus digulung betul. Tadi saya baru saja membuat vlog terkait dengan ini, kelompok-kelompok toksik. Ya ini termasuk ini. Ini kelompok-kelompok toksik, kelompok-kelompok semacam ini. Orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, tidak mau menghargai prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa, bernegara, beragama. Tidak mau menghargai Pancasila, tidak tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua kelompok-kelompok toksik macam ini kalau dibiarkan menjadi racun bagi kebersamaan. Menjadi sampah peradaban di atas merah putih ini. Jangan pernah dibiarkan kelompok-kelompok ini. Aparat lah yang harus menangani, bukan masa vs masa, nanti masa vs masa, nanti jadinya kan benturan horizontal, nggak baik.
aparat keamanan yang harus bertindak tegas terhadap kelompok ini. Iya, bukan warga masyarakat nggak berani, tapi kan apa kita mau membiarkan apa hukum rimba? Apa kita mau membiarkan main hakim sendiri, vs main hakim sendiri, kan nggak benar, nanti jadinya perang saudara. Maka solusinya adalah ketegasan penegak hukum. Apapun, siapapun ini pelaku nih, kelompok agama mayoritas, minoritas, kalau melanggar prinsip-prinsip kita di dalam beragama, berbhinneka tunggal ika, harus ditindak tegas, Pak. Jangan berat sebelah. Saya sebagai orang Muslim nggak mau saya, walaupun pelakunya ini kelompok mayoritas sekalipun di wilayah itu. Tapi kalau tindak tanduk perilakunya melukai kerukunan antar umat beragama, ini bikin malu. Saya bikin malu seluruh umat Islam di Indonesia. Nggak usah pandang bulu, siapapun yang melanggar prinsip-prinsip di dalam berbangsa bernegara harus tindak tegas. Baik itu kelompok minoritas pelakunya ataupun mayoritas sekalipun. Jangan tebang pilih. Mentang-mentang yang melakukan umat Islam kelompok mayoritas kemudian dibiarkan. Nggak benar nih aparat keamanan kalau begini. Ngajarin tidak benar kalau bicaranya. Kemudian mentang-mentang yang misalkan ada kesalahan yang melakukan kelompok minoritas ditindak cepat demi stabilitas agar umat mayoritas nggak marah, ini juga nggak benar. Pokoknya siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kebinekaan, intoleransi, radikalisme semacam ini harus ditindak tegas, Pak Polisi. Jangan main-main dengan prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara. Jangan berdalih demi stabilitas, jangan berdalih demi menjaga kondusivitas kelompok mayoritas misalkan, kemudian kelompok minoritas ditindas, tidak benar. Itu mengkhianati dasar negara kita Pancasila, mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh pejabat tinggi negara, dari Presiden, Menteri, Kapolri, TNI, pernah mengatakan tidak ada tempat di bumi NKRI ini bagi kelompok-kelompok intoleran. Tidak ada tempat bagi kelompok radikal. Buktikan. Tangkap itu ketua RT dan juga para pengikut, orang-orang yang ikut melakukan anarkisme terhadap kelompok mahasiswa-mahasiswi di Tangsel ini yang sedang beribadah. Ibadahnya dengan tenang, tidak mengganggu warga. Sangat tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Kemudian mengusir mereka. Kalaupun kemudian banyak orang misalkan belum berizin, apa nggak bisa dengan cara baik-baik menegur orang sedang beribadah? Kayak menegur orang, kayak menegur gerombolan perampok, diusir, dilukai, pakai senjata tajam. Nah, apa-apaan sih, mau perang apa gimana? Dia menegur orang beribadah, ya baik-baik dong, dipanggil ketua kelompoknya, mohon maaf, ini dari mana, sedang apa, karena sedang melakukan ritual ibadah agama mereka, ya sudah dinasihati, yang penting jangan bikin ribut, yang penting itu benar meyakinkan sedang beribadah, kecuali ada indikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dari norma agama, norma bangsa, masyarakat. So, oke, ditegur, itu pun tidak boleh dengan anarkisme, dengan cara seperti itu, kecuali sana melawan pakai sajam, mungkin agak bisa dibenarkan. Menegur orang ibadah kok begitu cara. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, tidak ada ampun untuk kelompok-kelompok anarkisme atas nama agama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.